nama saya Madela Puspita, NPM 234111201 dari program studi Manajemen. Di materi kali ini, saya akan menjelaskan materi kebijakan moneter, merupakan rangkaian langkah dan kebijakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, serta mengatur suku bunga dengan tujuan mencapai sasaran tertentu dalam perekonomian. Kebijakan moneter ini dilakukan melalui penggunaan instrumen-instrumen khusus untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi, seperti investasi, konsumsi, dan tingkat inflasi. Dari instrumen kebijakan moneter itu sendiri meliputi yang pertama yaitu suku bunga. Salah satu instrumen utama kebijakan moneter adalah pengaturan suku bunga acuan oleh bank sentral. Suku bunga dapat dinaikkan atau diturunkan untuk mengatur tingkat pinjaman, seperti investasi dan inflasi. Yang kedua, operasi pasar terbuka atau biasa disebut dengan OPT, yaitu bank sentral melakukan pembelian atau penjualan surat berharga, pemerintah atau instrumen keuangan lainnya di pasar terbuka untuk mempengaruhi likuiditas pasar dan jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, persyaratan cadangan bank. Bank sentral sendiri menetapkan persyaratan cadangan minimum yang harus dipertahankan oleh bank komersial, sehingga dapat mengendalikan ketersediaan kredit dan likuiditas di pasar. Dan tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri yaitu yang pertama, stabilitas harga. Salah satu tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga dalam perekonomian dengan mencegah inflasi yang berlebihan atau deflasi yang merugikan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan dengan memastikan akses keuangan yang memadai dan stabilitas pasar keuangan. Yang ketiga, yaitu pengangguran. Bank sentral juga berusaha untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan kondisi moneter yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Materi yang kedua yaitu ekonomi digital. Uang digital merupakan bentuk uang yang sepenuhnya bersifat elektronik, tidak terwujud fisik seperti mata uang kertas atau koin. Hal ini dapat berupa saldo elektronik di rekening bank, mata uang kripto seperti Bitcoin atau bentuk uang elektronik lainnya yang dapat ditransfer atau disimpan secara digital. Mekanisme dari uang digital itu sendiri yaitu transaksi elektronik. Uang digital memungkinkan dilakukannya transaksi secara elektronik tanpa perlu adanya pertukaran fisik uang. Transaksi semacam ini bisa dilakukan melalui internet, aplikasi perbankan, atau platform pembayaran elektronik. Yang kedua, teknologi blockchain. Beberapa jenis uang digital seperti mata uang kripto menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat dan mengautentikasi transaksi. Blockchain itu sendiri merupakan sebuah buku besar terdesentralisasi yang memungkinkan transparansi dan tingkat keamanan yang tinggi dalam transaksi digital. Dampak dari uang digital itu sendiri yaitu kemudahan transaksi. Uang digital memungkinkan transaksi yang cepat dan efisien karena tidak memerlukan kehadiran fisik. Transaksi ini dapat meningkatkan kenyamanan bagi individu dan bisnis dalam melakukan pembayaran dan pengiriman dana. Yang kedua, inklusi keuangan. Uang digital dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses ke layanan keuangan bagi mereka yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan tradisional. Hal ini dapat terjadi terutama di daerah-daerah yang terpencil atau di negara-negara berkembang. Yang ketiga, keamanan. Penggunaan teknologi
enkripsi dan autentikasi yang canggih dapat meningkatkan keamanan transaksi uang digital.